Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Dian Utari, NPM 06 2018 106954. Di sini saya akan menjelaskan dari PPT yang saya buat, yaitu Wireless Sensor Network. Ya, pada zaman modern ini manusia cenderung menggunakan teknologi sensor untuk mengukur berbagai fenomena di sekitarnya. Sensor memiliki kemampuan mengubah besaran yang diukur dari suatu fenomena menjadi besaran listrik yang selanjutnya dapat diproses oleh komputer. Berbagai sensor dikembangkan untuk mengukur berbagai fenomena seperti temperatur, kelembapan udara, kadar gas, posisi, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, penemuan sensor-sensor baru, terutama jenis biosensor, terus dilakukan untuk mengamati fenomena dalam tubuh tanaman, hewan, dan manusia. Untuk terkoneksi dengan komputer, sensor-sensor masa kini membutuhkan perangkat pemrosesan data atau prosesor, serta pemancar dan penerima, transceiver. Prosesor mengubah sinyal listrik menjadi data digital dengan format yang dibutuhkan oleh komputer. Sementara transceiver mengirim data digital ke komputer melalui media komunikasi yang dipilih. Keseluruhan unit yang terdiri dari sensor, prosesor, dan transceiver ini disebut sebagai sensor node atau SN. Selanjutnya, jaringan sensor. Untuk mengamati suatu fenomena, jumlah SN yang digunakan umumnya lebih dari satu. Dalam operasinya, semua SN yang berada dalam sensing file mengirim data ke sebuah base station atau BS yang terletak pada lokasi yang sama dengan SN. Setelah mengumpulkan data dari SN, BS kemudian meneruskan ke data control station atau CS yang umumnya terpisah dalam jarak yang jauh. Pada bagian terakhir inilah data dikumpulkan untuk dianalisa lebih lanjut menjadi informasi. Jaringan yang dibentuk oleh SN, BS, dan CS ini dikenal sebagai sensor network. Jika komunikasi antar unit dalam sensor network dilakukan tanpa menggunakan kabel, maka sistem ini disebut sebagai Wireless Sensor Network atau WSN. Dalam melakukan komunikasi antar unit dalam WSN, media komunikasi yang digunakan sangat tergantung pada lingkungan di mana WSN ditempatkan. Pada lokasi di darat, gelombang radio sangat umum digunakan, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan media lain seperti laser atau inframerah atau infrared IR. Untuk WSN yang diletakkan dalam tanah atau underground, media komunikasi yang dipilih adalah gelombang radio dengan frekuensi tertentu, yang mempunyai karakteristik mampu merambat dalam tanah. Sementara itu, WSN yang terletak di bawah permukaan air atau underwater menggunakan gelombang suara sebagaimana yang digunakan oleh ikan paus dan lumba-lumba karena mampu merambat dalam jarak yang jauh. Untuk mendapatkan hasil ukur yang teliti, SN umumnya diletakkan di lokasi yang dekat dengan fenomena yang diukur. Namun, kebutuhan ini juga memiliki konsekuensi tersendiri. Instalasi di medan sulit seperti ini di dalam hutan lebat, tebing curam, mulut kawah gunung berapi, dan lain sebagainya dapat mengundang kesulitan atau resiko bagi petugas instalasi. Oleh karenanya, SN dirancang untuk mempunyai ukuran kecil, mudah dipasang, mudah dipindahkan, dan minim atau tanpa perawatan. Untuk mencapai persyaratan ini, sumber listrik SN biasanya hanya mengandalkan tenaga baterai. Karena SN umumnya diinginkan dapat bekerja dalam waktu yang lama tanpa perawatan, misalnya 1 atau 2 tahun, tenaga baterai harus dapat dihemat. Untuk itu, SN dirangkai dari sensor, prosesor, dan transceiver yang mempunyai daya rendah. Akibatnya, prosesor yang dipilih mempunyai kemampuan proses rendah, sementara jangkauan pancaran transceiver juga sangat terbatas. Untuk lebih menghemat konsumsi daya baterai, jeda waktu pengiriman
data juga dapat diperpanjang. Dalam masa jeda panjang tersebut, aktivitas prosesor dikurangi dan transceiver dimatikan. Jeda waktu pengiriman bisa diperpendek kembali jika hasil pengukuran menunjukkan perubahan besar dalam waktu yang cepat. Keadaan ini dianggap sebagai indikasi adanya situasi emergensi, di mana pelaporan data harus sering dilakukan untuk memperkirakan datangnya bencana. Mekanisme seperti ini umumnya digunakan pada sistem peringatan dini. Nah, kurang lebih seperti ini skema standar WSN yang terdiri dari sensor node, base station, dan control station. Selanjutnya, berbeda dengan SN yang berukuran kecil mempunyai kemampuan terbatas, BS mempunyai ukuran yang lebih besar dengan spesifikasi prosesor dan transceiver yang lebih baik. Ini karena BS harus melakukan pekerjaan yang lebih banyak dan kompleks daripada yang dilakukan oleh BS. Misalnya, saat menerima data dari beberapa SN, BS tidak bisa meneruskan langsung tiap data kepada CS, melainkan perlu merangkum dan mengubahnya menjadi format data yang sesuai dengan media komunikasi antara BS dan CS. Selain itu, berbeda dengan SN yang dapat ditidurkan. Untuk periode yang panjang, BS harus tetap terbangun untuk menunggu kiriman data dari SN-SN lain yang periode aktifnya berbeda. Juga BS harus tetap menjaga jaringan komunikasinya dengan CS. Karena itu, BS perlu dilengkapi baterai dengan kapasitas yang lebih besar. Seringkali perangkat panel surya atau pembangkit tenaga listrik lainnya ditambahkan untuk mengisi tenaga baterai secara berkala. Kemudian ada koneksi wireless. Sementara itu, dengan daya pancar transceiver yang rendah, jangkauan komunikasi radio SN sangatlah dekat. Biasanya berkisar beberapa puluh meter hingga 500-an meter. Jarak jangkau ini akan lebih rendah jika SN ditempatkan dalam hutan, karena transmisi sinyal radio akan terganggu oleh lebatnya tanaman dan pohon dalam hutan. Jangkauan transmisi radio yang pendek akan menjadi masalah jika SN terpisah jauh dari BS. Karena SN tidak dapat mengirim data ke BS. Untuk mengatasi masalah ini, elemen-elemen dalam WSN dirancang untuk mampu melakukan komunikasi multi-hop. Dengan metode ini, SN-SN lain yang terletak di antara BS dan SN yang jauh dapat menjadi penghubung keduanya. Paket data dari SN yang bersangkutan dikirim ke BS secara berantai oleh SN-SN perantara. Atau dengan kata lain, sambil tetap mengirim paket datanya sendiri, SN-SN perantara juga berfungsi sebagai relay station. Kemungkinan multi-hop ini merupakan salah satu ciri utama dari WSN. Dengan cara ini, cakupan sebuah jaringan WSN dapat diperluas. Perluasan jangkauan WSN juga berarti penambahan jumlah SN menjadi puluhan, ratusan, hingga ribuan unit. Penambahan ini mudah dilakukan karena WSN mempunyai sifat scalable yang jarang dimiliki oleh jaringan komunikasi lainnya. Namun, kelebihan ini juga membawa dampak negatif. Perebutan jalur komunikasi antara SN yang berjumlah ratusan dan ribuan untuk mengirim atau merelay paket data yang akan mengakibatkan tabrakan, collision, dan kemajutan congestion, yang pada akhirnya dapat melumpuhkan jaringan. Untuk mengatasi masalah ini, struktur jaringan dasar yang merupakan jaringan single tier dikembangkan menjadi jaringan multi-tier. Struktur jaringan multi-tier sangat berbeda dengan struktur jaringan single tier. Jika jaringan single tier hanya mempunyai satu lapisan komunikasi antara SN dengan BS, jaringan multi-tier bisa memiliki 2, 3, atau lebih lapisan komunikasi. Tergantung dari kompleksitas jaringan WSN. Tiap lapisan komunikasi umumnya mempunyai frekuensi radio yang berbeda dari lapisan lainnya. Karena itu, SN tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan BS, melainkan harus melalui perantaraan elemen jaringan lainnya. Berikut ini dijelaskan contoh sebuah jaringan multi-tier
beserta kelebihannya. Nah, di sini adalah contoh jaringan WSN multi-tier. Kira-kira seperti ini. Nah, sebuah jaringan multi-tier dapat mengelompokkan SN menjadi beberapa klaster. Setiap klaster dipimpin oleh sebuah cluster head atau CH yang berfungsi mengumpulkan data dari seluruh SN yang ada dalam klasternya. Setelah dikumpulkan, data dirangkum dan dikirimkan ke BS. Karena SN hanya mengirim data ke CH di dalam klasternya, maka jumlah aliran data dari setiap individu SN ke BS menjadi berkurang. Akibatnya collision dapat dikurangi, sementara congestion dapat dicegah. Kemudian, jika sebuah CH terletak jauh dari BS, model komunikasi multi-hop antar CH juga dapat dilakukan, sebagaimana yang terjadi pada SN, agar dapat berkomunikasi dengan SN maupun BS yang terletak pada lapisan komunikasi atau frekuensi radio yang berbeda. CH harus mempunyai transceiver yang dapat bekerja pada dua frekuensi tersebut. Pada gambar jaringan multi-tier, garis hitam menunjukkan link-link yang dibentuk dalam lapisan komunikasi di bawah antara SN dan CH. Sementara garis putih putus-putus menunjukkan koneksi yang dibentuk dalam komunikasi atas antara CH dan BS. Ya, jadi seperti ini. Untuk membentuk sebuah jaringan multi-tier, perangkat CH dapat ditentukan dengan menggunakan berbagai cara. Salah satu cara yang biasa dilakukan adalah menggunakan SN sebagai CH. Dengan cara ini, sebuah program diisikan pada seluruh SN akan bekerja secara terdistribusi untuk memilih SN yang akan menjadi CH pemilihan. Biasanya berdasar sisa energi baterai yang paling besar. Cara ini dianggap tidak sesuai dengan tujuan pemakaian WSN. Maka bisa saja perangkat CH dibuat berbeda dengan perangkat SN. Cara ini umumnya dipilih jika kemampuan CH diharapkan lebih baik dari kemampuan SN. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.